Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melakukan pembelajaran kali ini. Kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan pembelajaran ini dimulai dengan doa terlebih dahulu. Nah, kita berdoa sesuai dengan agama dan ajarannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita melakukan pembelajaran, di sini saya ingin mengecek terlebih dahulu apakah semuanya sudah hadir di room ini. Sudah ya. Kalau sudah hadir, saya mulai saja pembelajarannya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, di sini agak noisy karena ada kegiatan warga. Jadi kalau misalkan agak berisik, tolong dimaklumi saja. Nah, kita mulai pembelajarannya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai jarak, perpindahan, dan juga kecepatan. Nah, apa saja materi yang ada di dalam pokok ini? Materi yang pertama yaitu mengenai gerak benda, yang kedua yaitu jarak dan perpindahan, yang ketiga yaitu ada contoh soal jarak dan perpindahan yang akan kita kerjakan nanti, yang keempat yaitu mengenai kelajuan dan kecepatan, dan yang kelima yaitu hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Kemudian yang terakhir yaitu latihan soal, nanti dapat kalian kerjakan di rumah ataupun di room ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, di sini saya sudah siapkan konsep dari materi gerak. Nah, di sini ada materi pokok gerak atau dikatakan sebagai pindah tempat. Dari gerak ini terdapat 3 poin, yaitu ada jarak dan perpindahan, kecepatan, dan juga percepatan. Nah, ketika kita ingin melakukan jarak dan perpindahan, kita dapat mencarinya dengan rumus. Nah, bagaimana rumusnya? Di sini dapat diketahui ketika kita ingin melakukan atau menghitung jarak dari suatu benda, di sini dapat dicari dengan RAB sama dengan RA ditambah RB. Nah, mengapa demikian? Karena ketika suatu benda ini bergerak dari titik A menuju titik B, maka kita dapat cari dengan RAB dengan cara RA ditambah dengan RB setiap benda itu menempuh jarak. Nah, bagaimana dengan perpindahannya? Berbeda dengan jarak, perpindahan ini merupakan kedudukan akhir dikurangi dengan kedudukan awal. Sehingga ketika suatu benda ini bergerak dari titik dari titik A menuju titik B, maka perpindahannya dapat dicari dengan rumus RAB sama dengan RB dikurangi dengan RA. Karena perpindahan ini dapat dicari dengan kedudukan akhir dikurangi dengan kedudukan awal. Nah, dari sini RAB sama dengan RB dikurangi RB dikurangi dengan RA, maka RB ini sebagai kedudukan akhir dan RA ini sebagai kedudukan awal. Nah, materi yang selanjutnya dari pokok bahasan gerak ini yaitu kecepatan. Kecepatan ini arahnya sama dengan arah gerak. Karena memiliki arah, maka kecepatan ini dikatakan sebagai besaran vektor. Nah, materi yang ketiga yaitu percepatan. Percepatan ini selalu ada apabila besar arah kecepatannya berubah. Jadi dengan adanya perubahan dari kecepatan ini, maka percepatannya akan selalu ada. Jadi percepatan ini beriringan dengan perubahan dari kecepatan. Nah, ketika benda melakukan gerak lurus beraturan, maka percepatannya ini sama dengan 0 atau dikatakan konstan. Nah, ketika benda ini bergerak melingkar beraturan, maka percepatannya tidak sama dengan 0. Nah, materi percepatan ini tidak kita bahas dengan lanjut ya. Saat ini di sini kita ajar ini sampai ke materi kecepatan saja. Jadi di sini materi percepatan sebagai tambahan saja ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu gerak. Apa sih yang dikatakan dengan gerak? Tadi kan sudah kita singgung ya bahwa gerak itu merupakan pindah tempat. Jadi benda dikatakan bergerak ketika mengalami perpindahan posisi. Perubahan kedudukan suatu benda ini diketahui dari perubahan kedudukan dari titik acuan benda berada. Nah, benda ini dikatakan diam apabila benda ini tidak mengalami perubahan kedudukan, sehingga benda ini tetap dalam keadaan diam di tempat atau berada di titik acuan semula. Nah, apa sih titik acuan itu? Ada yang tahu apa itu titik acuan? Titik acuan itu merupakan titik saat benda diam atau titik yang digunakan untuk melihat pergerakan benda. Jadi, benda ini bergerak dapat dilihat dari titik acuannya. Nah, bagaimana ketika benda ini tidak mengalami pergerakan dari titik acuan? Jadi, benda ini
ketika tidak mengalami perubahan kedudukan, maka benda ini dikatakan sebagai benda diam. Di sini sudah tertera ya bahwa benda dikatakan diam atau tidak bergerak ketika kedudukan benda tersebut tidak berubah. Jadi ketika kedudukan benda tersebut tidak berubah, maka benda tersebut dikatakan sebagai benda yang diam. Nah, benda ini akan bergerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu gerak lurus berubah beraturan, dan yang kedua yaitu gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini atau yang disingkat dengan GLBB yaitu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Jadi grafik dari GLBB ini dapat digambarkan sebagai berikut ya. Seperti ini. Karena kecepatannya grafik ini dapat terbentuk karena ketika suatu benda bergerak dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, maka kecepatannya ini berubah secara beraturan. Berbeda dengan GLB yaitu gerak lurus benda. GLB ini kecepatannya konstan, sehingga grafik yang digambar yaitu seperti ini. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai jarak dan perpindahan. Di sini ada suatu contoh ya. Ketika kucing ini bergerak dari titik A, anggaplah ini titik A, kemudian ini titik B, kemudian ini titik C. Sehingga berapa jarak serta perpindahannya? Di sini kucing ini bergerak menuju titik B sepanjang 8 meter. Kemudian bergerak lagi dari titik B menuju titik C sepanjang 6 meter. Sehingga jaraknya yaitu seperti yang ada di konsep tadi, maka jaraknya ini dicari dengan RAC sama dengan RB ditambah dengan BC. Maka dapat dimasukkan RB ini, RAB sama dengan 8 dan RBC sama dengan 6, kemudian jaraknya yaitu sama dengan 14 meter. Berbeda dengan jarak, maka perpindahan ini dihitung dengan rumus Pitagoras. Kenapa dihitung dengan rumus Pitagoras? Karena di sini ini terlihat bahwa kucing ini bergerak membentuk sudut siku-siku. Sehingga ketika kita ingin mencari perpindahannya, kita tarik titik A menuju titik B yang membentuk rumus Pitagoras, sehingga perpindahan ini dapat dicari dengan RC sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat sama dengan 10 meter. Dari contoh ini, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan? Dari contoh soal yang sudah kita kerjakan ya, tadi jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, jarak ini termasuk ke dalam besaran skala. Ada yang tahu mengapa jarak ini dikatakan sebagai besaran skala? Nah, jarak ini dikatakan sebagai besaran skala karena jarak tidak memiliki arah. Nah, berbeda dengan jarak, perpindahan ini adalah perubahan kedudukan suatu benda. Nah, perubahan kedudukan dari suatu benda dikatakan sebagai besaran vektor. Mengapa dikatakan sebagai besaran vektor? Nah, benar. Karena perpindahan ini memiliki arah sehingga dikatakan sebagai besaran vektor. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini ada contoh soal. Kita kerjakan bersama-sama saja ya. Berapa jarak yang ditempuh oleh benda? Di sini jarak yang ditempuh benda tersebut yaitu sebesar di sini titik 3 dikurangi dengan titik min 4 sama dengan min 7 sama dengan 7 satuan. Sehingga jarak yang ditempuh oleh mobil ini sepanjang 7 satuan. Kemudian berapakah perpindahan yang ditempuh oleh benda ini? Perpindahan yang ditempuh oleh benda ini yaitu dapat dilihat dari kedudukan akhir dikurangi dengan kedudukan awal. Maka di sini dirumuskan dengan X2 dikurangi dengan X1 sama dengan min 4 dikurangi min 3 sama dengan min 7 satuan. Sehingga perpindahan yang dilakukan oleh mobil ini dalam grafik ini yaitu sepanjang min 7 satuan.
ini ada latihan soal. Berapa jarak yang ditempuh dari A menuju titik O menuju titik B, kemudian menuju titik O, dan berapakah perpindahannya. Di sini dikasih keterangan ya bahwa perpindahan sama dengan kedudukan akhir dikurangi dengan kedudukan awal. Kita kerjakan saja. Di sini jaraknya yaitu tadi yang dicari dari titik A menuju titik O menuju titik B kemudian menuju titik O kembali. Di sini diketahui bahwa titik A min 5 ditambah dengan 5 kemudian ditambah dengan min 1 yaitu O sama dengan 1 satuan, sehingga jaraknya yaitu 1 satuan. Kemudian perpindahannya yaitu kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Kedudukan akhirnya yaitu titik O sama dengan min 1, kemudian kedudukan awalnya yaitu A sama dengan min 5, maka perpindahannya yaitu sama dengan min 6 satuan. Kemudian bagaimana ketika kita ingin mencari jarak dan perpindahan? Jarak ini sudah diketahui bahwa jarak adalah panjang seluruh lintasan, sedangkan perpindahan yaitu kedudukan akhir dikurangi dengan kedudukan awal. Dari berbagai contoh soal sebelumnya kita sudah singgung ya mengenai jarak dan perpindahan ini, bagaimana cara mencarinya. Sehingga dari grafik ini atau gambar ini dapat kita lihat di garis lurus ini, dari lintasan lurus ini, jarak ini sebagai panjang seluruh garis lurus AB ini. Sedangkan perpindahannya yaitu RAB sama dengan RB. RB ini dikurangi dengan RA. Sedangkan pada lintasan yang melengkung, jaraknya yaitu panjang busur AB, yaitu dapat dicari dengan rumus busur. Sehingga perpindahannya yaitu RAB sama dengan RB dikurangi dengan RA sama dengan pada lintasan yang lurus. Sehingga dapat terkesimpulan bahwa jaraknya berbeda, sedangkan perpindahannya sama. Pada grafik ini, ketika benda melakukan pergerakan lurus dan pergerakan yang melingkar. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kecepatan dan juga kelajuan. Sebelum kita membahas apa itu sih kelajuan dan apa itu kecepatan, kita lihat di sini ada rumus segitiga Jokowi. Nah, apa sih rumus segitiga Jokowi ini? Di rumus segitiga Jokowi ini tertera nih, dalam segitiga ini ada J, ada K, ada W. J ini sebagai jarak, K sebagai kecepatan, dan W sebagai waktu. Nah, bagaimana ketika kita ingin mencari kecepatan? Ketika kita ingin mencari kecepatan, maka kita dapat mencari dari rumus J dibagi dengan W. Kenapa dibagi? Dari segitiga ini dapat diketahui bahwa lambang yang horizontal ini merupakan lambang dibagi. Nah, bagaimana ketika kita ingin mencari jarak? Di sini dapat kita lihat jarak ini disimbolkan dengan J. Maka ketika kita ingin mencari jarak, maka kita dapat mencarinya dengan cara K dikali dengan W. Kenapa dikali? Di sini tertera ya bahwa garis yang vertikal ini merupakan simbol kali. Sehingga ketika kita ingin mencari jarak, yaitu K dikali dengan W sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Sedangkan ketika kita ingin mencari waktu, bagaimana ketika kita ingin mencari waktu? Waktu di sini ya. Ketika kita ingin mencari waktu, maka kita dapat mencari dengan rumus J dibagi dengan K. Sehingga W sama dengan J dibagi dengan K sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Dari rumus segitiga Jokowi ini dapat kita ketahui bahwa kelajuan adalah hasil bagi antara jarak total yang ditempuh oleh suatu benda dengan selang waktu yang ditempuhnya. Sehingga dapat dirumuskan di sini yaitu V sama dengan S dibagi dengan T, di mana V ini sebagai kecepatan dan juga S ini sebagai jarak dan T sebagai waktu. V ini dengan satuan meter per sekon, sedangkan S dengan satuan M atau meter, dan T sebagai satuan sekon atau S. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik atau 60 sekon. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Sehingga
kecepatan ini dirumuskan dengan delta S dibagi dengan delta T. Nah, sama dengan kelajuan, satuan yang diperoleh atau digunakan dalam kecepatan ini sama dengan kelajuan, yaitu di mana V atau kecepatan ini memiliki satuan meter per sekon dan delta S dengan satuan meter dan delta T dengan satuan sekon. Di sini ada contoh soal. Seseorang bersepeda menempuh jarak 120 meter dengan membutuhkan waktu sebesar 30 detik. Berapa kelajuan yang ditempuh oleh seorang tersebut? Kita jawab ya. Dari soal sudah diketahui bahwa jarak yang ditempuh oleh seorang tersebut yaitu sebesar 120 meter dengan waktu tempuh sehingga T sama dengan 30 detik atau 30 sekon, dan ditanya V atau kelajuan. Kita jawab, kita masukkan saja rumusnya tadi, yaitu V sama dengan S per T, rumus kelajuan. Karena sudah diketahui, maka masukkan saja nilainya, yaitu S sama dengan 120 meter dan T 30 sekon sama dengan 4 meter per sekon. Jangan lupa satuannya dimasukkan. Di sini ada latihan soal, dapat kalian kerjakan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar atau grafik perjalanan yang dilakukan oleh Edo dan teman-teman saat mendaki gunung di saat hari libur sekolah. Nah, saya bacakan soalnya. Edo dan teman-temannya sedang melakukan aktivitas mendaki gunung di saat hari libur sekolah mereka. Pada saat akan mendaki gunung, Edo dan teman-teman ini memulai mendaki dari titik A. Setelah menerima arahan, Edo dan teman-teman ini berjalan menuju titik C. Karena sudah berjalan sejauh 8 meter dari titik A, maka Edo dan teman-teman ini memutuskan untuk berhenti sejenak di pos B sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan sejauh 6 meter menuju ke pos C. Dari perjalanan yang dilakukan oleh Edo dan teman-teman, berapakah jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya? Nah, di sini ada pilihan gandanya. Bisa dijawab terlebih dahulu sebelum kita bahas. Baik, kita bahas bersama ya. Dari soal sudah diketahui bahwa berapa jarak yang dilakukan oleh Edo dan teman-teman. Dari situ diketahui bahwa Edo ini menempuh sebuah perjalanan dari titik A menuju titik B, menuju ke titik C. Tapi sebelum menuju ke titik C, Edo dan teman-teman ini memutuskan untuk berhenti sejenak karena sudah merasa lelah karena sudah menempuh perjalanan jauh di titik B. Nah, perjalanan yang dilakukan oleh Edo dan teman-teman dari titik A menuju titik B ini sepanjang 8 meter. Kemudian Edo dan teman-teman melakukan perjalanan lanjutan sampai ke titik C sejauh 6 meter. Sehingga dapat diketahui AB sama dengan 8 meter dan BC sama dengan 6 meter. Nah, yang ditanya yaitu jarak yang ditempuh oleh Edo dan teman-teman saat mendaki itu. Kita masukkan saja rumusnya, yaitu L sama dengan AB ditambah dengan BC. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui, yaitu 8 meter dan juga 6 meter, sehingga dapat diketahui jarak yang dilakukan oleh Edo dan teman-teman yaitu sejauh 14 meter. Nah, sedangkan perpindahan ini merupakan perubahan posisi yang dilakukan oleh Edo dan teman-teman dari posisi semula, sehingga perpindahan yang dilakukan oleh dan teman-teman dinyatakan seperti berikut. Nah, dapat dilihat di sini perubahan posisi yang dilakukan oleh Edo dan teman-teman ini berbentuk segitiga siku-siku, sehingga kita dapat cari dengan menggunakan rumus Pythagoras dengan menarik garis antara A menuju ke titik C. Sehingga kita dapat cari dengan rumus Pythagoras ya. Kita masukkan saja rumusnya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ini ditambah dengan BC kuadrat. Kita masukkan nilainya. Di sini sudah diketahui nilainya, yaitu 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat sama dengan 100. Sehingga AC kita akarkan ya. 100 ini kita akarkan sehingga AC sama dengan 10 meter. Jadi perpindahan yang dilakukan oleh Edo dan teman-teman ini yaitu sepanjang 10 meter. Sehingga jaraknya yang ditempuh oleh Edo dan teman-teman yaitu 14 meter dan perpindahannya yaitu 10 meter. Sehingga di sini dalam pilihan ganda yaitu D. Nah, di sini ada latihan soal yang lain. Sebuah mobil bergerak lurus dari keadaan diam sejauh 50 meter selama 10 sekon. Selama melaju, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan akhir mencapai 8 meter per sekon dengan kecepatan konstan. Menurut Anda, apakah mungkin pernyataan tersebut?
jelaskan jawabannya. Nah, di sini ketika mobil bergerak sepanjang 50 meter selama 10 sekon, apakah mungkin kecepatannya ini konstan dengan kecepatan akhir mencapai 8 meter per sekon? Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada pembahasannya, dapat dilihat sendiri. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa pembelajaran hari ini cukup ya, karena tidak ada yang ingin bertanya. Nah, sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, di sini ada latihan soal dapat dikerjakan di rumah. Kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Saya cukupkan saja pembelajarannya. Apabila ada salah kata saya dalam menyampaikan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.